Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Salam kenal ya. Oh ya, sebelum lanjut, boleh nih di like dulu, komen, dan subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan sharing tentang bagaimana saya mengatur keuangan ketika saya berhasil menabung 100 juta di masa mahasiswa. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya nggak berniat mau sombong, tapi saya hanya ingin berbagi tips dan pengalaman saja. Mungkin bagi sebagian orang ini biasa saja, tapi bagi saya pribadi, hal ini merupakan achievement yang cukup bernilai teman-teman. Karena untuk mendapatkannya, saya butuh waktu yang tidak sebentar. Ketika jadi mahasiswi dulu, saya belajar dan mengajar teman-teman. Keseharian saya waktu itu tidak hanya kuliah saja, tapi saya juga bekerja. Kenapa saya mau bekerja? Karena seseorang berkata, menghadaplah ke depan mencari ilmu, dan setelah itu jangan lupa menghadap ke belakang berbagi ilmu. Jadi teruskanlah mengisi air dalam botol, tapi jangan lupa untuk tetap berbagi air ke sesama agar botolmu tidak meluap dan tumpah sia-sia. Setelah mendengar itu, saya putuskan untuk mengajar atau bekerja. 1 tahun awal saya bekerja, saya tidak punya tabungan sama sekali teman-teman. Keuangan saya tidak terkontrol pada saat itu karena saya belum terpikir untuk mengelola dan memanagenya untuk tabungan jangka panjang. Uang habis begitu saja dan tidak tersisa sama sekali teman-teman. Setelah 12 bulan berlalu, saya baru tersadar. Saya mulai mengatur dan mengelola finansial. Dari situ, saya mulai mengurangi nongkrong-nongkrong yang tidak penting, meminimalisir membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, dan memisahkan pos-pos pengeluaran atau melakukan budgeting. Oke, selanjutnya beberapa langkah yang saya terapkan ketika saya berhasil menabung 100 juta adalah: yang pertama, saya membuat tujuan menabung yang jelas. Kalau saya dulu suka sekali nulis impian di buku teman-teman. Saya buat impian saya dan saya buat waktu yang realistis sesuai target tabungan saya setiap bulannya. Jika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih termotivasi untuk tidak mengambil uang tabungan kita sendiri untuk keperluan lain. Yang kedua, pisahkan uang tabungan di awal agar tidak terpakai. Hal ini saya lakukan dengan cara memisahkan rekening khusus untuk menabung. Kalau tidak punya 2 rekening, teman-teman bisa membeli celengan di toko terdekat, lalu langsung pisahkan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan anggaran untuk menabung. Lalu yang ketiga, kendalikan belanja konsumtif dan hindari mengutang. Salah satu penghambat kita untuk menabung adalah gaya hidup konsumtif yang membuat kita terjebak dalam hutang. Jangan habiskan lebih dari 80% pendapatan kita ya teman-teman untuk keinginan semata atau untuk bersenang-senang. Jika ini terjadi, kita harus kembali siap-siap gali lubang tutup lubang lagi, alias berhutang. Terus yang keempat, buat perincian untuk budgeting. Entah kenapa saya suka sekali budgeting teman-teman. Salah satu langkah penting dalam perjalanan keuangan yang sehat adalah mengadopsi metode budgeting yang sesuai dengan gaya hidup dan tujuan kita. Menurut saya, budgeting ini termasuk perencanaan keuangan yang sangat efektif dan juga bisa sebagai kunci untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Lanjut yang kelima, tidak terlalu sering ikut nongkrong atau perkumpulan yang tidak jelas. Menurut saya, budaya konsumtif saat kita berada di coffee shop perlu kita perhatikan teman-teman agar dapat menghemat pengeluaran. Solusinya, kita bisa mengganti kegiatan nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat dengan memaksimalkan mencari lingkungan positif yang dapat mengarahkan kita kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif teman-teman. Selanjutnya, cari lingkungan yang mendukung untuk menabung. Jika tidak dapat kita temukan di dunia nyata, minimal kita cari lingkungannya di dunia maya.
Sebagai contoh, dengan sering-sering menonton video tentang keuangan dan budgeting di YouTube atau platform media sosial lainnya. Tips yang ketujuh yaitu investasi. Investasi ini sangat penting ya teman-teman. Jika ingin mempertahankan nilainya, maka uang yang sudah cukup besar bagi kita perlu diinvestasikan agar dapat membantu menutup penurunan nilai aset akibat inflasi. Contoh investasi kecil yang mudah kita lakukan adalah investasi emas. Yang kedelapan, tetap menyisihkan harta untuk bersedekah dan berzakat, walau saat proses menabung sekalipun. Boleh diingat teman-teman bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita yang dititipkan Allah kepada kita, dan kita harus mengeluarkannya agar harta kita bersih. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka dan mendoalah untuk mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kesembilan, menghindari cicilan atau hutang. Setiap individu tentunya punya kondisi keuangan berbeda-beda. Jadi sebaiknya juga disesuaikan sama biaya hidup, tanggungan finansial lainnya, dan target keuangan jangka panjang. Kalau misalnya teman-teman punya cicilan, usahakan jangan lebih dari 30% gaji ya teman-teman. Sebelum memutuskan untuk mengambil cicilan, penting banget nih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana keuangan pribadi dan memastikan bahwa cicilan yang diambil sesuai dengan kemampuan finansial. Dengan begitu, teman-teman bisa mencapai keseimbangan keuangan yang optimal dan tetap meraih tujuan finansial. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena sebanyak apapun tips, kalau kita tidak konsisten akan percuma dan sulit sampai ke tujuan kita. Baik, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap semangat mengelola keuangan dan menabung. Tidak apa-apa sedikit, yang penting konsisten. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.